Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami. Saya Hilya Turjana dengan NIM 332200. Saya Surya Nurhaliza dengan NIM 332202. Saya Pinka Betriakos dengan NIM 3322215. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai distribusi sampling, rata-rata dan proporsi beserta selisihnya. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Hilya. Baiklah, saya Hilya Turjana dengan NIM 332200 ingin melanjutkan materi penjelasan mengenai distribusi sampling, rata-rata dan proporsi. Di sini yang pertama yaitu ada sampel, yang mana sampel itu adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi sebuah perhatian. Yang mana sampel di sini juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu sampel probabilitas dan yang kedua yaitu sampel non probabilitas. Yang mana sampel probabilitas ini adalah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya sampel non probabilitas yang mana ini merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu ada sampling, yang mana sampling ini adalah cara pengambilan atau pengumpulan data yang hanya sebagian elemen atau anggota dari populasi, atau juga disebut dengan cara pemilihan sampel dari populasi yang akan meneliti. Yang mana alasan untuk dilakukan sampling itu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengenai biaya atau faktor ekonomis, yang kedua ketelitian dalam penyelidikan, yang ketiga penghematan waktu, dan yang keempat yaitu sifat dari objek yang diteliti, dan yang terakhir macam dari populasinya. Dan sampling ini juga terdiri dari tekniknya terdiri dari dua. Yang pertama teknik sampling dengan pengembalian, dan yang kedua yaitu teknik sampling tanpa pengembalian. Untuk teknik sampling dengan pengembalian yaitu metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi dapat dipilih lebih dari satu kali. Sedangkan teknik sampling tanpa pengembalian yaitu metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi tidak dapat dipilih lebih dari suatu. Berbeda dengan teknik sampling tanpa pengembalian yang mana ini merupakan metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi tidak dapat dipilih lebih dari satu kali. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada distribusi sampling, yang mana distribusi sampling ini adalah kumpulan dari nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam satu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dengan frekuensi statistika. Distribusi sampling terbagi dalam 4 pembagian. Yang pertama yaitu ada distribusi sampling rata-rata, yang kedua ada distribusi sampling proporsi, dan yang ketiga ada distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang terakhir yaitu ada distribusi sampling selisih proporsi. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pinka. Baiklah, saya Pinka Betriakos dengan NIM 332215. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu distribusi sampling rata-rata, yang mana distribusi sampling rata-rata itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, sebelum memasuki rumus, selanjutnya kita ke simple atau
Nah, bisa kita baca soalnya yaitu ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai dan hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara distribusi sampling rata-rata dan proporsi. Kalau sampling rata-rata, pada soalnya ditemukan kata-kata rata-rata atau disebut dengan N. Sedangkan proporsi tidak akan ditemukan rata-rata pada contoh soalnya. Nah, penyelesaian dari soal ini adalah diketahui mu sama dengan 35 dan to 5,5 dan n-nya adalah 25. Yang ditanya tadi probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. P sama dengan X bar 1 besar dari 36. Dijawab mu X bar sama dengan mu sama dengan 35. To X bar sama dengan to per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1. Dan Z-nya sama dengan X bar kurang mu X bar per to X bar sama dengan 36 kurang 35 per 1,1, mendapatkan angka 0,91. Nah, perlu kita ingat lagi, sebelum kita membuat kurva normal ini, maka tabel Z dari 0,91 itu berapa? Nah, di sini bisa kita lihat Z-nya berada arsiran di sebelah kanan. Kenapa berada di sebelah kanan? Karena itu bersifat positif. Kalau positif besar dari 0, maka itu berada arsirannya di sebelah kanan. Kalau tabel Z-nya negatif besar dari, maka arsirannya di sebelah sini. Kalau negatif sudah tentu di sebelah kiri. Maka bisa dilihat arsiran itu tergantung dari simbolnya. Kalau kecil dari, ya harus di sini positif maupun negatifnya. Kalau besar dari, maka harus di sebelah kanan. Nah, luas sebelah kanan 0, luas sebelah kanan 0, maka itu adalah dari sini. Luas dari sebelah kanan 0, yaitu 0,5000. Luas antara 0 dan Z, antara 0 dan Z, yaitu 0,3186. Kenapa bisa menjadi 0,3186? Karena di sini diketahuinya 0,91, di sini 0,91. Nah, tabel Z dari 0,91 adalah 0,3186. Selanjutnya, luas sebelah kanan. Kita hitung dong, luas arsiran ini berapa? Maka cara mencari luas sebelah kanan Z yaitu luas sebelah kanan dikurang dengan luas antara 0, Z. Jadi 0,5000 dikurang 0,3186, maka ditemukanlah hasilnya 0,1814. Nah, untuk mencari jawaban ini, maka itu dijadikan persen. 0,1814, yaitu persenannya hasilnya adalah 18,14%. Jadi probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam itu ditemukan sebanyak 18,14%.
deviasi pada distribusi sampling proporsi. Dan yang terakhir yaitu akar dari n besar dikurang n per n dikurang 1, yaitu faktor koreksi. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam bentuk rumusnya, yang mana di sini ada dua pemisahan. Yang pertama, proporsi tidak terbatas dan proporsi terbatas, yang mana rumus intinya adalah seperti ini. Rumus proporsi tidak terbatas dan proporsi terbatas yaitu sama. Selanjutnya, rumus rata-rata proporsi tidak terbatas adalah mu x per n adalah sama dengan pi, dan proporsi terbatas rumus rata-ratanya yaitu mu x per n sama dengan pi. Selanjutnya, rumus standar deviasi proporsi tidak terbatas dan proporsi terbatas, yang mana rumus standar deviasi proporsi tidak terbatas adalah tau x per n sama dengan akar dari pi dalam kurung 1 dikurang pi per n. Sedangkan rumus standar deviasi proporsi terbatas yaitu tau x per n sama dengan akar pi 1 kurang pi per n dikali mu kurang n akar dari mu kurang n per mu kurang 1. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada rumus nilai baku proporsi tidak terbatas dan proporsi terbatas, yang mana rumus dari nilai baku proporsi tidak terbatas adalah x per n dikurang mu x per n sama dengan tau x per n. Selanjutnya, nilai baku proporsi terbatas, yang mana sama dengan x per n dikurang mu x per n dibagi tau x per n. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yang mana soalnya sebuah toko store brand menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Nah, berapa pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penjelasannya itu diketahui n sama dengan 180, sedangkan p-nya sama dengan 20% dari 0,20. Nah, jawabannya mu x per n sama dengan p sama dengan 0,20, dan tau x per n sama dengan akar dari n 1 dikurang pi per n sama dengan 0,20 dikali 0,8 per 180. Jadi hasilnya 0,0298, dan x per n dikurang mu x per n sama dengan tau x per n sama dengan 0,15 dikurang 0,20 per 0,298. Hasilnya min 168. Selanjutnya kita mencari luas hasil rupanya. Lihat tabel Z. Luas sebelah kiri 0 sama dengan 0,5000. Sedangkan luas antara 0 sampai dengan Z sama dengan 0,4535. Dan yang terakhir, luas sebelah kiri Z sama dengan 0,046, dan aksialnya sebelah kiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada materi yang berbeda, yaitu distribusi sampling, selisih rata-rata dan selisih proporsi. Nah, jika N1 dan N2-nya besar dari 30, maka itu besar kemungkinan itu mendekati dengan distribusi normal. Maka rumus normal untuk mengubahnya yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu X bar 1 dikurang X bar 2 per tau X bar 1 kurang X bar 2. Nah, untuk rata-rata pada selisih rata-rata yaitu mu X1 bar
sama dengan mu X1 dikurang mu X2. Untuk simpangan bakunya yaitu to X bar 1 dikurang X2 sama dengan akar to pangkat 2 1 per n dan to pangkat 2 per n2. Nah, untuk selisih proporsi yaitu jika to kuadrat 1 dan to kuadrat 2 tidak diketahui, maka digunakan standar deviasi dari sampel. Dan distribusi sampling selisih rata-rata itu sendiri adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih rata-rata dari dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dari populasinya. Dan untuk yang kedua, distribusi sampling selisih proporsi, yaitu kumpulan bilangan yang merupakan selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter atau dua populasinya. Nah, di sini ada perbedaan antara rata-rata dari selisih rata-rata dan selisih proporsi. Bisa kita lihat rata-rata proporsinya rumusnya adalah mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dikurang P2. Dan simpangan bakunya juga berbeda, yaitu to X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 per N2. Kita masuk kepada selisih proporsi. Pada selisih proporsi ditemukan pada jika N1 dan N2-nya besar dari 30, maka metode normal untuk mengubahnya adalah Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 per to X1 per N1 dikurang X2 per N2. Nah, pada selisih proporsi, jika P1, P2 tidak diketahui, maka dianggap sama. Maka nilainya yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2. Dan sehingga standar bakunya berubah menjadi to X1 per N1 kurang X2 per N2 sama dengan akar P1 kurang P dan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal selisih gaji. Di sini sudah diketahui divisi pembongkarannya yaitu $4.300 dikurang $552.000. Maka hasil pengurangan ini disebut dengan N1, yaitu N1-nya adalah 90. Selanjutnya divisi inspeksi pengangkutan. Maka di sini sudah diketahui mu 1-nya sama dengan $3.750 dikurang dengan $9.500. Maka hasil dari pengurangan ini adalah N2, yang mana N2-nya yaitu 75. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya, yang mana di sini ditanya X1 dikurang X2 besar dari 500. Di sini X1 dikurang X2 sama dengan mu 1 dikurang dengan mu 2, yang mana jumlah dari 4.300 dikurang 3.750, hasilnya yaitu 550. Di sini di rumusan kedua, to X1 dikurang X2, yang mana hasilnya adalah seperti ini, akar 32.000 per 90 ditambah 19.500 per 75. Maka hasil dari
Sekian video dari kami, semoga